وسلم الذي ردت معنا من الأذان والإقامة وعلى أبي داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيره. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وزاد الترمذي في روايته في كتاب بالدعوة من جامعه. قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروينا عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤمنين يفضلوننا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقول من ينتهيك يسر فأخر. رواه أبو داود ولم يضعفه. وروينا في سنن أبي داود أيضا في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني لا يتعدى أو قال ما تردني التراب عند النداء وعند البأس حين ينحل بعضهم بعضا. قلت في بعض المستقل معتمدة يرتمى بالحال وفي بعضها بالجن إلى كلاهما ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bab doa ba'da al-adhan. Bab menjelaskan tentang doa setelah adzan. Doa yang bisa kita panjatkan setelah adzan ini nanti akan dibahas pada bab ini. Pada suatu kesempatan ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sahabat Nabi ini beliau berdoa tapi hanya untuk diri beliau sendiri. Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah rahmati aku, ampuni dosaku. Doa yang dipanjatkan oleh ini sahabat hanya ditujukan untuk dirinya sendiri. Begitu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memukul pundak sahabatnya ini dan mengatakan bahwasanya perbedaan antara doa khusus dengan doa umum itu adalah sebagaimana antara langit dan bumi. Maksudnya ketika kita mau mendoakan orang lain, mau menyebutkan orang lain di dalam panjatan doa kita, maka insya Allah itulah doa yang aqrab ilal qabul, doa yang akan cepat atau lebih dekat untuk diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim antara satu dengan yang lainnya untuk senantiasa saling mendoakan. Bab doa ba'dal adzan. Rawaina, kami meriwayatkan an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah subhanahu wa taala meridainya. Qala, berkata Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah, tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Al-Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i dan Al-Imam An-Nasa'i,
wa Ibnu Sunni dan Al-Imam Ibnu Sunni wa ghairuhum dan selainnya Abu Dawud ilal akhir. Qala At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Al-Imam Al-Hafidz Al-Tirmidzi beliau mengatakan bahwasanya yang namanya hadis la yuraddu du'a'u ba'inal adani wal iqamah itu adalah hadis hasan, hadis sahih. Apa maksudnya? Jadi Al-Imam At-Tirmidzi memiliki sanad dari hadis la yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Ada satu jalur beliau itu hasan. Kemudian dari jalur yang lain tingkatan hadis yang beliau miliki itu adalah sahih. Wa zada At-Tirmidzi fi riwayatihi fi kitab ad-da'awati min jami'ihi. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi menambahi di dalam riwayatnya di dalam kitab ad-da'awat min jami'ihi dari kitab jami'nya. Qalu, kemudian para sahabat berkata, famadza naqulu ya Rasulullah. Ketika kita ingin menyambungkan bahwasanya pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Kemudian dalam salah satu riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi memiliki tambahan lafaz yaitu qalu, para sahabat bertanya ketika Nabi mensabdakan bahwasanya doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, famadza naqulu ya Rasulullah, seandainya doa itu yang kita panjatkan di antara adzan dan iqamah tidak ditolak, lantas apa yang akan kita ucapkan? Doa apa yang harus kita panjatkan ya Rasulullah? Qal, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah afiyah, keselamatan di dunia maupun di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ahbab rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita semua, termasuk tempat di mana doa itu sangat diijabahi adalah doa antara adzan dan iqamah. Kemudian doa apa yang seharusnya kita panjatkan? Maka saran dari Nabi, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Keselamatan di dalam dunianya, dalam hartanya, dalam usahanya, dalam umurnya dan semuanya. Wabil khusus al-afiyah fil akhirah, keimanan kita, ketetapan iman dan Islam kita. Karena iman dan Islam adalah paling mahalnya harta yang kita miliki. Tidak setiap orang kaya mereka masih diberikan keimanan di dalam hatinya. Tidak setiap orang pintar, cerdas, mereka juga diberikan keimanan dan keislaman oleh Allah di dalam jiwanya. Sehingga keimanan dan keislaman inilah nanti yang akan bisa menjadikan diri kita selamat di dunia dan di akhiratnya. Warawaina an Abdullah bin Amr, dan kami meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai Abdullah dan Amr bin As, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka para muadzin telah mengungguli kami semua. Bukankah keutamaan mereka itu sangat luhur, keutamaan mereka sangat banyak? Lantas bagaimana kita bisa menyusul kemuliaan yang mereka miliki? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa kata Nabi? Nabi menjawab,
qul kama yaqulun, cukup katakan seperti apa yang mereka katakan, ucapkan seperti apa yang mereka ucapkan. Fa idza tahaita fasal tu'tahu, jikalau kamu telah selesai, mintalah apapun, tu'tahu, maka kamu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada apa yang kamu minta. Ini termasuk penjelasan tentang keutamaanipun donga wonten antara adzan lan iqamah. Iki ngapunten napa rati kathah Indonesia ini mengke amargi niki tasih wonten santri inggal saking Ambon, mengke Jawa malah boten mudeng. Waraina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud aidan, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, juga fi kitabil jihadi, di dalam kitab jihad, fi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Sahl bin Sa'd, dari Sahal bin Sa'ad qala, berkata Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fitani la turaddani atau qallama turaddan adwa'u 'inda nida wa 'inda al-ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'da. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang mana keduanya la turaddani, tidak akan ditolak, atau qallama turaddani, atau kecil kemungkinan dua saat ini ketika seseorang berdoa bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kemungkinan besar ketika seseorang mau mengetuk pintu Allah, mau mengetuk rahmat Allah, di saat tersebut kemungkinan besar akan dikabulkan apa yang diminta orang tersebut. Yang pertama, ad-du'a'u 'inda nida, yaitu yang pertama doa ketika setelah adzan. Wa 'indal ba'si, dalam artian 'inda nida, yaitu doa yang ada di antara adzan dan iqamah. Wa 'indal ba'si hina yuljimu ba'du ba'da, yaitu ketika di saat peperangan yang sangat dahsyat, di saat berkecamuk yang namanya perang, sehingga disebutkan yang namanya yuljimu itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang ketika dalam perang dia tidak mungkin untuk menemukan tempat lari lagi. Dia tidak dimungkinkan untuk kabur, karena bisa jadi di belakang, kanan, kiri, depannya adalah musuh. Jadi dia waktu itu sudah dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Qultu fi ba'di nusakhil mu'tamadati, di dalam sebagian nuskhah yang mu'tamadah, yulhimu bil ha, ada yang menggunakan ha, hina yulhimu ba'duhum ba'da. Wa fi ba'diha bil jim, dalam sebagian nuskhah atau sebagian naskah itu dengan yuljimu, wa kilahuma zahirun, dan kedua-duanya ini sudah jelas semuanya. Dalam artian tidak ada perbedaan makna yang signifikan antara keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ahbab rahimakumullah. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-'ashr." Nabi bersabda, tidak ada hari-hari di mana beramal saleh di dalam hari tersebut itu lebih Allah cintai dibandingkan min hadhil ayyam, dibandingkan beramal pada hari-hari ini. Sedangkan yang dimaksud dengan hari-hari ini oleh Nabi adalah ayyam al-'ashr, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, kita semua pada pagi hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, masih diberikan waktu, diberikan umur, diberikan kesehatan,
diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi, beramal di dalam bulan atau beramal pada hari-hari ini itu sangatlah agung, sangatlah mulia, sebagaimana Nabi sabdakan tadi, al-miyama min ayyamin al-amal salih fiha ahabu ilallah min hadil ayyam. Sehingga para sahabat mereka penasaran seberapa besar sih beramal pada hari-hari di saat 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah, dalam artian jihad fi sabilillah tidaklah lebih mulia, tidaklah lebih Allah cintai dibandingkan beramal pada bulan-bulan ini, pada hari-hari ini. Maksudnya ketika jihad fi sabilillah berada di luar 10 hari tersebut, maka akan bisa diungguli dengan amal-amal yang kita lakukan pada 10 dari bulan Dzulhijjah itu. Kemudian apa jawaban Nabi? Wala jihad fi sabilillah, dan tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali orang yang keluar jihad fi sabilillah membawa jiwanya, membawa hartanya, kemudian ketika dia kembali satu pun dari keduanya tidak ada yang kembali. Maksudnya dia pergi jihad fi sabilillah, pulang tinggal namanya saja. Jadi alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kumpul pada ini masjid dalam rangka thalabul ilm, mencari ilmu. Mencari ilmu itu termasuk amal saleh. Semoga amal saleh kita semua yang kita lakukan pada pagi hari ini di masjid yang penuh akan barakah ini berupa pembacaan wirdul latif, mudhariyah, kemudian mengambil barakah, ngalah barakah saking Daud dayumun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin wal muslimat wal ahbab rahimakumullah. Inti dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, janganlah engkau sia-siakan waktu mustajabah yang ada di antara azan dan iqamah. Lebih-lebih Nabi menegaskan ada 2 saat yang mana 2 saat ini tidak akan ditolak yang namanya doa. Atau sebagian periwayat mengatakan kecil kemungkinan doa yang dipanjatkan di 2 tempat tersebut tidak akan ditolak, tidak akan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil kemungkinan tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ketika antara adzan dan iqamah, dan yang kedua adalah di saat seseorang sibuk di dalam jihadnya, peperangan yang masih dalam keadaan berkecamuk. Jadi semoga dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi bisa menambah ilmu kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Terang lakuipun kalau yang dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.